Begini loh para pendengar setia, kisah penuh intrik dan akhirnya kebahagiaan ini. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, masalah batas wilayah antara Sumatera Utara dan Aceh ini memang sudah menjadi cerita klasik yang seringkali muncul dalam obrolan warung kopi, diskusi akademis, bahkan sampai jadi bahan perdebatan sengit di media sosial. Ibaratnya ini tuh kayak hubungan kakak adik yang kadang akur, kadang berantem rebutan rambut TV. Ada beberapa titik wilayah yang klaimnya tumpang tindih, bikin bingung administrasi, dan yang paling penting, bisa menimbulkan gesekan di tingkat masyarakat bawah. Nah, selama bertahun-tahun berbagai upaya mediasi dan perundingan sebenarnya sudah sering dilakukan. Tapi memang namanya juga menyangkut wilayah dan identitas, mencari titik temu yang benar-benar memuaskan semua pihak itu bukan perkara mudah. Kadang sudah hampir deal, ada lagi pihak yang merasa kurang srek. Kadang sudah ada kesepakatan sementara, di lapangan masih muncul interpretasi yang berbeda. Ini semua menunjukkan betapa kompleksnya isu perbatasan ini. Tapi seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Semangat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan konstruktif terus membara di dada para pemimpin kedua provinsi. Bapak Bobi Nasution sebagai sosok pemimpin muda yang energik dan punya visi ke depan, sangat concern dengan isu ini. Beliau sadar betul ketidakjelasan batas wilayah ini bisa menghambat berbagai program pembangunan dan investasi di kedua daerah. Begitu juga dengan Bapak Muzakir Manaf, dengan pengalaman kepemimpinannya yang matang, beliau juga punya komitmen yang kuat untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan provinsi tetangga. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo ini menjadi momentum yang sangat krusial. Kehadiran beliau menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Beliau bukan hanya mendengarkan, tapi juga aktif memberikan arahan dan masukan yang konstruktif. Dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya. Suasana rapat pasti sangat intens, tapi tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat. Bisa jadi di sela-sela perdebatan yang alot, ada juga momen-momen cair yang mencerminkan persaudaraan dan keinginan untuk mencapai solusi terbaik. Ketika Bapak Bobi menyampaikan hasil kesepakatan kepada wartawan, raut wajahnya benar-benar memancarkan kelegaan. Beliau sadar betul kesepakatan ini bukan hanya menyelesaikan masalah administratif, tapi juga memberikan kepastian dan kedamaian bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pesan beliau kepada warga Sumut untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax juga sangat penting. Di era digital seperti sekarang ini, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat dan tidak semuanya benar. Oleh karena itu, sikap kritis dan bijak dalam menerima informasi sangat dibutuhkan agar tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penjelasan dari Bapak Mensesnek Prasetyo Hadi juga semakin memperjelas duduk perkaranya. Beliau memastikan bahwa tidak ada agenda tersembunyi atau niat untuk saling menguasai wilayah. Keputusan penetapan 4 wilayah ke Aceh murni didasarkan pada kajian yang komprehensif dan pertimbangan yang matang dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan tidak ada yang merasa dirugikan. 4 wilayah yang dulunya menjadi sengketa ini tentu punya sejarah dan dinamika sosialnya sendiri. Dengan adanya kepastian status administratif, diharapkan pemerintah daerah Aceh dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan program pembangunan di wilayah tersebut. Begitu juga dengan Sumatera Utara. Dengan batas wilayah yang sudah jelas, mereka bisa lebih optimal dalam merencanakan pembangunan di wilayah yang berkatasan langsung dengan Aceh. Lebih dari sekedar masalah administrasi, kesepakatan ini juga punya implikasi yang sangat positif bagi hubungan sosial dan budaya antara masyarakat Sumatera Utara dan Aceh. Selama ini, meskipun ada isu perbatasan, interaksi antara masyarakat kedua provinsi sudah berjalan cukup baik. Banyak warga Sumut yang punya keluarga atau bisnis di Aceh. Begitu juga sebaliknya. Dengan hilangnya potensi konflik akibat ketidakjelasan batas wilayah, diharapkan interaksi ini akan semakin intens dan harmonis. Ke depan, kedua provinsi ini punya potensi besar untuk saling sinergi di berbagai bidang. Misalnya, dalam pengembangan pariwisata, perdagangan, dan investasi. Batas wilayah yang jelas akan memudahkan perjalanan kerjasama dan pengembangan potensi ekonomi di kawasan perbatasan. Bayangkan saja, potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Sumut dan Aceh sangat luar biasa. Jika dikelola bersama dengan baik, pasti akan menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, kerjasama di bidang keamanan dan ketertiban juga akan semakin efektif dengan adanya kepastian batas wilayah. Koordinasi antara aparat keamanan kedua provinsi akan lebih mudah sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat. Jadi, kesepakatan batas wilayah antara Sumatera Utara dan Aceh ini bukan hanya sekedar berita bagus, tapi juga merupakan langkah maju yang sangat penting bagi kemajuan kedua provinsi dan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Ini adalah bukti bahwa dengan dialog, musyawarah, dan semangat kebersamaan, setiap permasalahan yang rumit sekalipun pasti bisa diselesaikan dengan baik.
Semoga semangat kebersamaan ini terus terjaga dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.